Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita dapat merasakan nikmatnya Islam, iman serta ihsan. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin. Yang saya hormati Dewan Pengurus Pusat Kongres Advokat Indonesia, dan yang saya hormati para dewan juri yang arif lagi bijaksana, serta hadirin hadirat saudara sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Bung Mahrani, perwakilan mahasiswa Kalimantan Selatan, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak saudara sekalian untuk menyelami pentingnya advokat, untuk tegaknya hak asasi manusia dan keadilan yang berlandaskan hukum, dalam pidato saya yang berjudul Penegakan Hukum yang Adil di Indonesia sebagai cerminan karakter bangsa yang mulia. Saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan pada saudara sekalian. Di dalam kehidupan kita, hukum itu penting tidak sih? Banyak orang yang mempertanyakan tentang pentingnya hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Itu artinya saudara sekalian, prinsip negara hukum antara lain menuntut adanya kesederajatan bagi setiap orang di depan hukum. Dan Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan pengakuan hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum, saudara sekalian. Saat ini, kita masih berada di bulan Juni, bulan lahirnya Pancasila sebagai pengamalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya mengutip Pancasila, sila yang kelima, untuk tegaknya hak asasi manusia dan penegakan keadilan hukum di Indonesia. Saudara sekalian, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitulah bunyi sila Pancasila yang kelima, yang menjelaskan kepada kita bahwa keadilan harus didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Keadilan tersebut berlaku untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing individu. Selain itu, aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia harus dijalankan dengan seadil-adilnya. Siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi dan hukuman tanpa membedakan latar belakang. Saudara sekalian, coba kita lihat saat ini, bagaimana keadaan penegakan hukum saat ini di negara kita. Berbagai kasus suap dan korupsi yang merampas hak-hak rakyat untuk mendapatkan keadilan. Saudara sekalian, kita ketahui bersama bahwa kasus suap dan korupsi saat ini tidak hanya menimpa para pejabat tinggi negeri, tapi kita dengar berita kemarin telah tertangkapnya sejumlah hakim pengadilan tindak pidana korupsi dengan dugaan kasus suap. Ini saudara sekalian merupakan berita buruk bagi para penegak hukum di negara kita.
Saat ini saudara sekalian, sangat disayangkan saudara sekalian, para hakim pengadilan tindak pidana korupsi tersebut dipilih melalui proses yang sangat ketat, bahkan melibatkan panitia seleksi internal yang terlibat dari beberapa tokoh hakim agung, tokoh masyarakat, dan akademisi yang kapasitas dan integritas mereka telah teruji. Bahkan lebih daripada itu saudara sekalian, tahap proses seleksi tersebut sudah melalui uji kapasitas dan integritas secara ujian tertulis, profil asesmen, dan wawancara yang sangat intensif. Bahkan melibatkan lembaga-lembaga seperti Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ikut andil dalam memberikan masukan terhadap seleksi tersebut, saudara sekalian. Namun, ironisnya yang terjadi saat ini bagi para penegak hukum di negara kita. Meskipun proses seleksi yang sangat ketat tersebut, namun kita lihat tidak dapat mengatasi masalah kasus korupsi. Bahkan terjadinya kasus suap di dalam pengadilan itu sendiri, saudara sekalian. Mengapa? Mengapa ini semua menimpa para penegak keadilan di negara kita? Masalahnya mungkin bukan terletak pada proses seleksinya. Akan tetapi yang lebih besar adalah terletak pada pudarnya karakter individu bangsa saat ini sebagai insan yang religius, yang mempunyai patokan kehidupan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mempunyai rujukan utama untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Ada salah satu kisah dari sejarah umat Islam yang cukup menggambarkan terkait penegakan hukum saat ini, saudara sekalian. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ada salah seorang ibu yang mengajak anaknya untuk melakukan kecurangan, yaitu mencampur susu dengan air yang kemudian diperjualbelikan. Si ibu tersebut mengira bahwa apa yang dia lakukan tidak akan diketahui oleh sang khalifah. Namun sang anak menjawab, Umar memang tidak mengetahui, tapi Tuhannya Umar Maha mengetahui, saudara sekalian. Saat ini sangat sulit bagi kita untuk menemukan sosok yang mempunyai karakter yang jujur dan adil, seperti Jaksa Agung almarhum Bapak Baharudin Lopa atau mantan Kapolri Bapak Hugeng Imam Santoso. Saat ini hilangnya karakter individu bangsa sebagai insan yang religius tidak dapat kita atasi dengan seketika dan instan. Tentu semua itu mengandung pertanyaan yang besar dan tantangan yang harus bisa kita jawab. Apakah masalahnya terletak pada sistem pendidikan kita dari mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi? Apakah semuanya terletak dari pembinaan rumah tangga atau pembinaan keagamaan dalam berbangsa dan bernegara? Semua pertanyaan itu jawabannya terletak di dalam hati kita semua. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa ayat 135. Tegakkanlah olehmu kebenaran dan keadilan karena Allah, bukan karena presiden, juga bukan karena ketua DPR, tapi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri. Sebagai kesimpulannya, saudara sekalian, apabila penegakan hukum di negara kita dijalankan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, maka negara kita pasti akan lebih maju ke depan. Ditinjau secara umum dalam kehidupan masyarakat, bahwa hukum pada intinya bukannya terletak pada ketidakfungsiannya. Namun saudara sekalian, menurut saya ada hal yang menghambat penegakan hukum saat ini di negeri kita.
yaitu pudarnya karakter individu bangsa sebagai insan yang religius. Banyak orang akan menjawab mengenai hukum saat ini di Indonesia. Siapapun yang menang adalah mereka yang berkuasa, mereka yang mempunyai uang banyak, yang dapat membeli hukum serta berlindung di belakang hukum, sekalipun hukum tersebut ia langgar. Sampai di sini pidato yang dapat saya sampaikan, saudara sekalian. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua, terlebih untuk diri saya pribadi. Mudah-mudahan kita akan menjadi insan yang religius, yang sadar akan pentingnya penegakan hukum yang adil sebagai cerminan karakter bangsa yang mulia. Saudara sekalian, mari kita teriakan dengan lantang dan penuh semangat. Hukum yang dibiayai transaksi suap akan membuat wajah peradilan menjadi gelap. Ayo kita teriakan bersama-sama. Hukum yang dibiayai transaksi suap akan membuat wajah peradilan menjadi gelap. Jika saudara mencari siaran, carilah siaran seperti berita. Apabila kita sudah taat aturan, maka ketertiban akan tercipta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.